Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas yang dijalankan dua badan usaha milik negara dan kehadiran Bank Emas ini menjadi yang pertama di Indonesia. Presiden Prabowo bilang potensi kekayaan alam harus dikelola dengan cerdas dan teliti. Sebagai negara dengan jumlah cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, keberadaan Bank Emas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Emas akan dijalankan oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia lewat berbagai layanan, mulai dari deposito emas hingga perdagangan emas. Dan dalam pidatonya saat meresmikan layanan Bank Emas di The Gage Tower, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo bilang Presiden ke-7 Joko Widodo berperan dalam pendirian Bank Emas lantaran persiapan pendirian Bank Emas memakan waktu hingga lebih dari 4 tahun sejak era pemerintahan Joko Widodo. Presiden Prabowo pun menyinggung seharusnya Jokowi turut dihadirkan dalam peresmian itu. Bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Harusnya, tolong saya sekat ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, Presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memberikan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris dari seorang petugas ad hoc Pilkada yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Santunan ini merupakan tanggung jawab negara pada petugas ad hoc Pilkada serentak yang meninggal dunia saat bertugas. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemendagri, Kemenkyu, KPU, Bawaslu, dan BPJS Ketenagakerjaan telah memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas pilkada. Salah satunya dengan pemberian jaminan sosial santunan pada petugas pilkada yang meninggal dunia. Santunan tersebut merupakan bukti tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja untuk para petugas ad hoc yang bekerja selama gelaran pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia November lalu. Menurut data, sebanyak lebih dari 3 juta petugas ad hoc pilkada mendapatkan perlindungan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bertempat di Plaza BPI Jam Sostek Jakarta, Menko Muhaimin menyerahkan santunan kepada 2 ahli waris petugas ad hoc pilkada yang masing-masing mendapatkan manfaat Rp192 juta, termasuk beasiswa 2 anaknya hingga perguruan tinggi. Ya, ini langkah baik, ini langkah tepat bahwa sampai pekerja ad hoc pun yang berkontribusi bagi penyelenggaraan demokrasi kita mendapatkan kepesertaan dari pemerintah, sehingga ketika ada resiko BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan hak-haknya dengan baik. Petugas ad hoc pilkada ini betul-betul petugas yang tentu dianggap tidak terlalu butuh perhatian, ternyata mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Siapapun, termasuk yang bersifat ad hoc membantu merah putih, siapapun termasuk pekerja ad hoc yang menjadi kontributor jalannya kenegaraan dan pemerintahan harus mendapatkan perhatian serius. Ada 3,1 juta yang sudah mendapatkan santunan atau klaimnya 83 orang, itu 2,3 miliar. Dan memang selama ini kita koordinasi dengan Bawaslu, KPU sangat erat sehingga setiap ada klaim prosesnya langsung cepat, dan tadi juga disampaikan oleh Bawaslu bahwa semua keluarga sudah mendapatkan santunan. Dan ini juga bagian penting untuk kita ingatkan seluruh peserta yang sekarang 3,1 juta, pada saat ini sudah berakhir, mereka bisa melanjutkan perlindungan secara mandiri karena mereka biasanya juga pekerja. Jangan sampai perlindungannya terputus karena
programnya sudah selesai. Menko Mohamed juga bertekad untuk bekerja keras meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan agar manfaat program tersebut dapat dirasakan lebih luas, khususnya bagi pekerja di sektor informal. Niko Anggriawan dan Wandi Yansen, Kompas TV, Jakarta. Salah satu klinik kecantikan di Indonesia memberikan pengalaman baru kepada komunitas lari. Salah satunya lewat manfaat teknologi penyaring air untuk membantu mengurangi risiko timbulnya permasalahan kulit setelah beraktivitas sehari-hari, termasuk olahraga. Seringkali individu yang gemar berolahraga mengalami masalah kulit seperti jerawat dan beruntusan meskipun telah melakukan perawatan kulit secara rutin. Kualitas air yang digunakan untuk membersihkan wajah dapat menjadi faktor penyebab masalah kulit. Dan Master Clinic mengedukasi komunitas lari tentang pentingnya menggunakan teknologi penyaringan air filter baby sehingga membantu memberikan banyak manfaat untuk kulit yang lebih baik serta berperan dalam menghilangkan bau tak sedap. Di pump kita ini pasti mengandung klorin atau kaporit. Itu memang wajar ada, tapi akan lebih baik kalau kita saring. Jadi penyaringan klorin itu dia akan membuat wajah kita jadi tidak mudah kering dan juga tidak mudah sensitif. Lalu juga adanya logam-logam pada air. Logam tersebut biasanya akan membuat wajah menjadi beruntusan. Produk ini telah mendapatkan sertifikasi nasional dan internasional, termasuk NSF dan FDA approved sebagai jaminan keamanan dan efektivitasnya melalui penelitian yang dilakukan para ahli dermatologi. Pasti sebelum memakai filter baby itu kulitnya kurang moist. Sekarang semenjak habis pakai filter baby, kulit jauh lebih terhidrasi, lebih moist gitu. Jerawat juga lebih mengempes, lebih bagus deh. Soalnya dengan perawatan dan skincare aja itu nggak bakalan cukup kalau air kita kotor. Dalam memberikan pengalaman baru kepada komunitas lari mengenai produk filter baby, diselenggarakan juga talk show serta fun run dan games berhadiah yang diikuti komunitas pencinta olahraga dan gaya hidup sehat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas air dalam menjaga kesehatan kulit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dua pemimpin Danantara yakni Rosan Roslani dan Doni Oskaria merangkap jabatan di Kabinet Merah Putih. Lalu bagaimana pengawasan Danantara jika regulator juga merupakan operator? Yang menarik, Presiden bisa memberikan hak monopoli ke BUMN dan anak usahanya. Apa resikonya? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama dengan Putri Oktaviani.